Di masa ketika dunia belum mengenal batas negara seperti sekarang, berdirilah dua kekuatan besar yang menguasai peradaban manusia. Di sebelah barat, ada Romawi Timur, atau yang dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium. Pusatnya berada di kota megah bernama Konstantinopel. Kota ini dijaga oleh tembok raksasa yang tidak mudah ditembus. Di dalamnya, hukum, militer, dan agama menjadi fondasi utama kehidupan. Kekaisaran ini dikenal kuat dalam strategi perang, administrasi yang rapi, serta pengaruh Kristen Ortodoks yang mendalam di setiap lapisan masyarakatnya. Di sisi timur, berdiri Kekaisaran Persia Sasanid. Pusatnya berada di Ctesifon, sebuah kota dengan istana megah dan lengkungan raksasa yang menjadi simbol kejayaan mereka. Persia dikenal dengan pasukan kavaleri beratnya yang sangat ditakuti, serta keyakinan Zoroastrian yang menjadi dasar spiritual kerajaan. Mereka adalah bangsa dengan tradisi militer yang kuat dan sistem kerajaan yang sangat terstruktur. Kedua kekuatan ini bukan hanya sekedar kerajaan biasa, tetapi dua superpower dunia kuno yang berbatasan langsung di wilayah Mesopotamia. Sungai Tigris dan Eufrat menjadi saksi bisu ketegangan panjang di antara keduanya. Perbatasan mereka bukanlah garis damai. Di sana, benteng-benteng berdiri saling berhadapan. Pasukan patroli selalu siaga. Kadang terjadi peperangan kecil, kadang hanya ketegangan yang menunggu waktu untuk meledak. Romawi Timur menjaga Barat dengan disiplin militer dan hukum yang ketat. Sementara Persia menjaga Timur dengan kekuatan kavaleri dan kebanggaan kerajaan kuno mereka. Dua peradaban besar ini hidup dalam persaingan panjang yang membentuk sejarah dunia selama berabad-abad, hingga datang babak baru dalam sejarah manusia di wilayah tersebut. Di antara dua kekuatan besar dunia kuno, terbentang wilayah yang menjadi pusat konflik tanpa akhir. Wilayah itu adalah Mesopotamia, Armenia, dan Suriah. Sebuah jalur strategis yang menghubungkan timur dan barat. Tanah yang subur, kaya sumber daya, dan sangat penting secara militer maupun ekonomi. Romawi Timur di barat dan Kekaisaran Persia Sasanid di timur tidak pernah benar-benar memiliki batas yang stabil di wilayah ini. Setiap kali satu pihak menguasai suatu daerah, pihak lain akan mencoba merebutnya kembali. Mesopotamia menjadi medan konflik yang terus berulang. Kota-kota kecil, benteng, dan jalur perdagangan seringkali berubah tangan. Tidak ada ketenangan yang bertahan lama di wilayah ini. Di Armenia, pegunungan menjadi benteng alami yang diperebutkan. Pasukan dari kedua kekaisaran saling bergantian menguasai daerah tinggi ini karena posisinya sangat penting untuk strategi militer. Sementara di Suriah, kota-kota perbatasan menjadi titik panas yang terus diserang dan dipertahankan. Benteng-benteng dibangun, dihancurkan, lalu dibangun kembali dalam siklus peran yang tidak pernah berhenti. Konflik ini bukan selalu perang besar. Seringkali dimulai dari pertempuran kecil, patroli yang bertemu di padang pasir, atau serangan mendadak di perbatasan. Namun dari konflik kecil inilah perlahan muncul eskalasi yang lebih besar. Diplomasi pun sering dilakukan, tetapi tidak pernah benar-benar bertahan lama. Perjanjian damai dibuat, lalu dilanggar ketika kepentingan berubah. Dua superpower ini seperti dua kekuatan yang saling menekan satu sama lain, tanpa ada yang benar-benar mampu menguasai semuanya secara permanen. Dan wilayah perbatasan itu menjadi saksi dari ribuan konflik kecil yang pada akhirnya membentuk sejarah besar dunia. Dalam menghadapi konflik yang terus terjadi di wilayah perbatasan, Kekaisaran Romawi Timur memiliki kekuatan utama yang menjadi tulang punggung militernya. Kekuatan itu adalah pasukan infanteri terlatih yang dikenal sangat disiplin. Mereka bukan sekedar tentara biasa, tetapi bagian dari sistem militer yang sudah diatur dengan sangat rapi.
Setiap prajurit dilatih untuk bergerak sebagai satu kesatuan. Mereka membentuk formasi rapat yang disebut sebagai dinding perisai. Dalam formasi ini, setiap perisai saling menutup satu sama lain, menciptakan barisan yang sangat sulit ditembus oleh serangan musuh. Disiplin adalah kunci utama kekuatan mereka. Setiap gerakan dilakukan berdasarkan perintah. Tidak ada tindakan individu yang sembarangan. Semua harus mengikuti komando yang terstruktur. Dalam pertempuran, formasi ini sangat efektif untuk bertahan. Serangan panah, tombak, bahkan serbuan infanteri musuh seringkali bisa dipatahkan oleh kekuatan formasi yang rapat ini. Namun, di balik kekuatan tersebut, terdapat kelemahan yang cukup penting. Formasi ini sangat efektif di medan sempit atau teratur, seperti jalan pegunungan atau benteng pertahanan. Tetapi ketika berada di medan terbuka yang luas, kecepatan menjadi masalah utama. Gerakan mereka lebih lambat dibandingkan pasukan berkuda. Musuh yang memiliki mobilitas tinggi dapat mengelilingi mereka, mencari celah, dan menyerang dari berbagai arah. Inilah tantangan besar yang selalu dihadapi Romawi Timur dalam perang-perang di wilayah perbatasan. Mereka adalah kekuatan yang sangat terorganisir, namun tidak selalu unggul dalam kecepatan di medan perang terbuka. Dan dari sinilah terlihat bahwa dalam dunia perang kuno, kekuatan bukan hanya tentang disiplin, tetapi juga tentang kemampuan beradaptasi terhadap medan. Di sisi timur dunia kuno, Kekaisaran Persia Sasanid membangun kekuatan militernya dengan cara yang sangat berbeda dari Romawi Timur. Kekuatan utama mereka terletak pada pasukan kavaleri berat yang dikenal sebagai katafrat. Para prajurit ini bukan hanya sekedar penunggang kuda, tetapi pasukan elit yang seluruh tubuhnya dilapisi baju besi. Begitu pula dengan kuda mereka. Ketika mereka bergerak di medan perang, mereka seperti gelombang baja yang menghantam garis musuh dengan kekuatan penuh. Selain itu, Persia juga memiliki pasukan pemanah berkuda yang sangat cepat dan lincah. Mereka mampu bergerak dengan kecepatan tinggi sambil melepaskan panah ke arah musuh tanpa harus berhenti. Strategi mereka terkenal dengan pola serangan cepat dan mundur kembali. Mereka mendekat, menyerang dengan panah atau serangan singkat, lalu segera menjauh sebelum musuh sempat membalas. Taktik ini sangat efektif di medan terbuka. Musuh seringkali kesulitan menghadapi serangan yang tidak pernah datang dari satu arah tetap, tetapi terus berubah dan bergerak. Namun, di balik keunggulan mobilitas itu, terdapat satu kelemahan yang cukup besar. Ketika perang berubah menjadi pengepungan panjang, kekuatan kavaleri Persia tidak lagi menjadi faktor utama. Mereka tidak dirancang untuk mengepung kota dalam waktu lama atau menghancurkan benteng batu yang kuat. Ketika menghadapi tembok besar dan pertahanan kota yang kokoh, kecepatan dan mobilitas mereka tidak lagi memberikan keuntungan yang sama. Perang menjadi lambat, panjang, dan membutuhkan logistik yang besar. Inilah batas dari kekuatan Persia dalam peperangan. Mereka sangat kuat di medan terbuka, tetapi tidak selalu unggul dalam perang pengepungan jangka panjang. Dan disinilah terlihat bahwa setiap kekuatan besar selalu memiliki sisi kuat dan sisi lemah yang saling melengkapi dalam sejarah peperangan dunia kuno. Dua kekuatan besar pernah menguasai dunia kuno, Romawi di barat dan Persia di timur. Namun, sejarah mereka bukanlah sejarah kedamaian yang panjang, melainkan sebuah siklus yang terus berulang. Perang besar meletus ketika ambisi, batas wilayah, dan kehormatan bertabrakan. Ribuan prajurit dari kedua belah pihak saling berhadapan di medan perang terbuka. Darah tumpah, kota-kota runtuh, dan perbatasan berubah menjadi garis api yang tidak pernah stabil. Namun setelah kehancuran, datanglah kedamaian sementara.
Perjanjian damai ditandatangani, utusan dikirim. Kedua imperium menurunkan pedang mereka. Tapi, kedamaian ini bukanlah kedamaian sejati, melainkan jeda dari kelelahan perang. Karena di balik meja perundingan, ketegangan tetap hidup. Kepercayaan tidak pernah benar-benar tumbuh. Lalu, perbatasan mulai dilanggar. Pasukan kecil bergerak diam-diam. Benteng-benteng diserang secara tiba-tiba. Serangan lokal memicu kemarahan besar. Saling tuduh menjadi alasan baru untuk konflik berikutnya. Dan akhirnya, perang besar kembali terjadi. Lebih brutal dari sebelumnya, lebih luas, lebih menghancurkan. Siklus ini terus berulang. Perang, damai sementara, pelanggaran, lalu perang lagi. Dalam perspektif sejarah Islam, ini menjadi pelajaran tentang fananya kekuasaan dunia. Tidak ada imperium yang benar-benar abadi. Romawi dan Persia, dua raksasa dunia, akhirnya melemah oleh konflik yang mereka ciptakan sendiri. Sejarah ini bukan hanya tentang peperangan, tetapi tentang bagaimana kekuasaan, jika tidak dikendalikan, akan terus berputar dalam siklus kehancuran. Dan pada akhirnya, yang tersisa hanyalah pelajaran bagi generasi setelahnya. Pada masa Kaisar Justinian pertama, Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium berusaha melakukan sesuatu yang besar, mengembalikan kejayaan Romawi yang telah hilang di wilayah barat. Italia, Afrika Utara, dan sebagian wilayah Spanyol menjadi target ambisi besar itu. Pasukan Bizantium dikirim jauh ke barat, menyeberangi laut, dan melancarkan peperangan untuk merebut kembali tanah-tanah lama Kekaisaran Romawi. Namun di sisi lain, di timur, Kekaisaran Persia di bawah Khosrow I tidak tinggal diam. Ketika Bizantium memperluas pengaruhnya ke barat, Persia melihat peluang untuk menyerang perbatasan timur Bizantium. Serangan balasan pun terjadi. Perang besar kembali meletus di wilayah Mesopotamia dan sekitarnya. Dua kekuatan besar ini akhirnya terjebak dalam konflik panjang. Pertempuran terjadi di banyak wilayah strategis. Kota-kota seperti benteng pertahanan berubah menjadi medan perang yang terus berganti tangan. Tidak ada pihak yang benar-benar menang secara mutlak. Namun yang pasti, keduanya mulai melemah. Perang yang terus berlanjut memuras ekonomi, menghancurkan infrastruktur, dan melemahkan stabilitas politik kedua kekaisaran. Pajak meningkat, rakyat menderita, dan sumber daya militer semakin menipis. Dalam perspektif sejarah Islam, ini menjadi bagian dari sunatullah dalam peradaban dunia. Kekuasaan besar tidak pernah berdiri tanpa batas. Ketika konflik terus dipertahankan tanpa henti, maka yang terjadi adalah kelelahan dari dalam. Justinian dan Khosrow, dua penguasa besar itu, sebenarnya sedang menghabiskan kekuatan mereka sendiri dalam perang yang panjang. Dan dari kejauhan sejarah, kita bisa melihat bahwa siklus ini terus berulang. Perang besar, damai sementara, lalu konflik kembali muncul, hingga akhirnya peradaban mulai melemah. Perang antara Kekaisaran Bizantium dan Persia pada periode 602 hingga 628 Masehi menjadi salah satu konflik paling brutal dalam sejarah dunia kuno. Segalanya bermula dari ketidakstabilan di dalam Bizantium sendiri. Perebutan kekuasaan, pembunuhan kaisar, dan kekacauan politik membuat kekaisaran ini melemah dari dalam. Kondisi ini menjadi peluang besar bagi musuh lamanya, Persia. Di bawah Raja Khosrow II, Kekaisaran Persia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Bizantium. Serangan itu begitu cepat dan menghancurkan. Kota-kota penting jatuh satu persatu. Wilayah timur Bizantium tidak mampu bertahan menghadapi tekanan militer Persia yang begitu kuat. Kemudian, peristiwa besar terjadi. Yerusalem jatuh ke tangan Persia. Kota yang memiliki nilai sejarah dan spiritual tinggi itu
direbut setelah pengepungan panjang. Dampaknya sangat besar, bukan hanya secara politik, tetapi juga secara psikologis bagi Bizantium. Dalam peristiwa ini, relik-relik suci dibawa keluar dari kota sebagai bagian dari rampasan perang. Dunia saat itu terguncang oleh perubahan besar ini. Sementara itu, Bizantium berada di ambang kehancuran. Wilayahnya menyusut drastis, ekonomi runtuh, tentara kelelahan. Konstantinopel sendiri berada dalam tekanan besar dan hampir kehilangan harapan. Namun sejarah kembali berbalik. Kaisar Heraklius kemudian melakukan reorganisasi besar-besaran. Dengan kekuatan yang tersisa, Bizantium melancarkan serangan balasan yang sangat berat dan penuh risiko. Perang ini akhirnya menjadi titik balik besar yang melemahkan kedua imperium sekaligus. Dalam pandangan sejarah Islam, peristiwa ini menunjukkan bahwa kekuasaan dunia selalu berada dalam siklus perubahan. Tidak ada kerajaan yang benar-benar abadi. Bahkan dua kekuatan terbesar saat itu pun akhirnya melemah setelah konflik panjang yang mereka ciptakan sendiri. Setelah mengalami tekanan besar dari Persia, Kekaisaran Bizantium tidak langsung runtuh. Justru dari titik terlemah inilah muncul kebangkitan yang mengejutkan. Kaisar Heraklius menjadi tokoh sentral dalam perubahan besar ini. Ia menyadari bahwa Bizantium tidak bisa bertahan hanya dengan bertahan di dalam wilayahnya sendiri. Dibutuhkan perubahan total dalam strategi perang dan sistem militer. Maka dimulailah reformasi besar-besaran. Pasukan diatur ulang menjadi lebih disiplin dan efektif. Logistik diperbaiki. Sumber daya dikonsolidasikan. Gereja dan kekayaan kerajaan digunakan untuk membiayai perang yang sangat mahal ini. Semua kekuatan yang tersisa diarahkan untuk satu tujuan: serangan balik. Setelah persiapan panjang, Heraklius memimpin langsung pasukannya. Serangan balik dimulai dari wilayah perbatasan. Pasukan Bizantium bergerak cepat, menembus wilayah yang sebelumnya dikuasai Persia. Beberapa benteng jatuh secara mengejutkan. Momentum perang mulai berubah arah. Namun ini bukan perang yang mudah. Pasukan Bizantium harus melewati medan berat, pegunungan, gurun, dan wilayah yang sudah lama hancur akibat perang sebelumnya. Mereka bertempur dalam kondisi kelelahan dengan persediaan yang terbatas. Di sisi lain, Kekaisaran Persia mulai mengalami krisis internal. Khosrow kedua menghadapi tekanan besar dari dalam istana maupun dari medan perang. Kekacauan politik mulai muncul di jantung kekaisaran. Serangan Heraklius akhirnya mencapai wilayah inti Persia. Pertempuran besar terjadi di wilayah jantung Kekaisaran Sasanid. Ini menjadi titik penentu dalam konflik panjang antara dua kekuatan besar dunia kuno tersebut. Namun yang paling penting dari semua ini adalah satu hal. Bahkan setelah kehancuran besar, sebuah kekaisaran masih bisa bangkit kembali jika memiliki strategi, kepemimpinan, dan ketahanan yang kuat. Dalam perspektif sejarah Islam, peristiwa ini kembali menegaskan bahwa kekuasaan dunia selalu berada dalam siklus perubahan. Tidak ada imperium yang benar-benar kekal. Semua berada dalam ujian waktu, konflik, dan kehendak sejarah. Pada tahun 627 Masehi, dunia berada dalam pusaran konflik besar antara dua kekuatan adidaya saat itu. Kekaisaran Bizantium di barat dan Kekaisaran Persia Sasaniyah di timur. Pertempuran Ninive menjadi salah satu titik balik paling menentukan dalam sejarah kuno. Saat itu, Persia telah lama berada dalam posisi dominan di wilayah Timur Tengah. Namun, Bizantium tidak tinggal diam. Mereka mempersiapkan strategi besar yang tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga kecepatan dan ketepatan manuver militer. Di medan Ninive,
kedua pasukan akhirnya bertemu. Langit tampak kelabu, dan tanah Mesopotamia menjadi saksi benturan dua peradaban besar. Dengan suara langkah pasukan yang berat dan dentuman senjata yang keras, pertempuran pun dimulai. Bizantium tidak bertarung secara frontal tanpa strategi. Mereka menggunakan pergerakan cepat, mengecoh formasi Persia, dan menyerang dari titik yang tidak diduga. Ini membuat barisan Persia mulai goyah. Pasukan Persia yang awalnya percaya diri mulai kehilangan koordinasi. Kavaleri mereka yang terkenal cepat tidak mampu menghadapi pola serangan Bizantium yang lebih terstruktur dan disiplin. Sedikit demi sedikit, keadaan berubah. Keunggulan Persia mulai runtuh di medan perang itu sendiri. Dalam waktu singkat, pertempuran berubah menjadi kekalahan besar bagi Persia. Banyak pasukan mereka mundur dalam kekacauan. Simbol-simbol kekuasaan mereka jatuh di tanah. Kekalahan di Ninive bukan hanya kekalahan militer, tetapi juga awal dari melemahnya kekuatan besar Persia Sasania yang selama berabad-abad mendominasi kawasan Timur Tengah. Dari perspektif sejarah Islam, peristiwa ini menjadi bagian dari rangkaian perubahan besar dunia. Dalam beberapa tahun setelahnya, keseimbangan kekuatan di kawasan ini berubah total, membuka jalan bagi munculnya peradaban baru yang kelak mengubah sejarah dunia. Dan dari reruntuhan konflik besar ini, dunia memasuki babak baru yang sama sekali berbeda. Setelah kekalahan besar di pertempuran Ninive tahun 627 Masehi, Kekaisaran Persia Sasania tidak pernah benar-benar pulih. Kekalahan itu menjadi awal dari rangkaian kehancuran yang lebih besar. Dalam beberapa tahun berikutnya, Persia mengalami kekalahan beruntun di berbagai front pertempuran. Wilayah yang dulu luas dan kuat perlahan mulai menyusut. Kekuatan militer mereka melemah. Tentara yang sebelumnya ditakuti kini kehilangan koordinasi dan semangat tempur. Banyak wilayah yang mulai lepas dari kendali pusat. Namun, kehancuran Persia tidak hanya terjadi di medan perang. Di dalam negeri, krisis internal mulai muncul. Istana Sasania dipenuhi konflik politik. Para bangsawan saling berebut kekuasaan. Intrik, pengkhianatan, dan perebutan tahta terjadi di dalam jantung kekaisaran itu sendiri. Rakyat mulai merasakan dampaknya. Pajak meningkat, ketidakstabilan ekonomi terjadi, dan pemberontakan muncul di berbagai daerah. Kekuasaan pusat semakin melemah. Dalam kondisi seperti ini, Raja Sasania tidak lagi mampu menjaga stabilitas kerajaan. Wibawa kerajaan yang dulu sangat kuat kini mulai runtuh dari dalam. Akhirnya, konflik internal mencapai puncaknya. Sang raja digulingkan oleh kelompok internal yang tidak lagi percaya pada kepemimpinannya. Singgasana yang dulu megah, kini kehilangan pemiliknya. Dan pada tahun 651 Masehi, Kekaisaran Persia Sasania secara resmi runtuh. Sebuah imperium besar yang pernah menguasai wilayah luas dari Mesopotamia hingga Asia Tengah, akhirnya berakhir bukan hanya karena perang, tetapi juga karena kehancuran dari dalam. Dari perspektif sejarah dunia, runtuhnya Sasania ini menandai berakhirnya salah satu kekuatan besar kuno terakhir di Timur Tengah. Dan setelah itu, dunia memasuki babak sejarah baru yang benar-benar berbeda. Setelah runtuhnya Kekaisaran Persia Sasania pada tahun 651 Masehi, Kekaisaran Bizantium menjadi salah satu kekuatan besar yang tersisa di kawasan Timur Tengah. Secara militer, Bizantium dianggap sebagai pihak yang menang dalam konflik panjang tersebut. Mereka berhasil bertahan dan bahkan memperoleh keuntungan strategis dari kehancuran Persia. Namun, kemenangan itu bukan tanpa harga. Perang yang berlangsung bertahun-tahun telah menguras tenaga dan sumber daya Kekaisaran Bizantium. Meskipun mereka menang di medan perang, kondisi internal mereka justru mulai melemah.
Ekonomi kekaisaran mengalami tekanan berat. Biaya perang yang sangat besar membuat kas negara terkuras. Pajak meningkat, namun pemasukan tidak lagi seimbang dengan pengeluaran. Perdagangan juga terganggu. Banyak jalur dagang yang sebelumnya aman, kini menjadi tidak stabil akibat dampak perang panjang di kawasan Timur Tengah. Di sisi militer, Bizantium juga mulai mengalami penurunan kekuatan. Tentara yang sebelumnya kuat dan terlatih, kini berkurang jumlahnya. Banyak veteran perang gugur atau terluka, sementara rekrutmen pasukan baru tidak secepat kebutuhan kekaisaran. Akibatnya, kekuatan militer Bizantium menjadi lebih lemah dibanding sebelumnya. Dalam kondisi ini, kekaisaran yang dulunya sangat dominan mulai terlihat rentan. Meski masih berdiri sebagai kekuatan besar, Bizantium tidak lagi berada dalam posisi stabil seperti sebelumnya. Mereka mulai menghadapi tekanan baru dari berbagai arah, baik dari wilayah perbatasan maupun kekuatan-kekuatan baru yang mulai muncul di sekitar mereka. Dari perspektif sejarah, kemenangan atas Persia justru menjadi titik awal beban panjang bagi Bizantium. Sebuah kemenangan besar yang ternyata menyisakan kelelahan mendalam. Dan dari situ, dunia kembali bergerak menuju perubahan besar berikutnya dalam sejarah peradaban. Setelah perang panjang antara Bizantium dan Persia, kedua kekaisaran besar itu akhirnya mencapai titik kelelahan yang tidak bisa dihindari. Perang yang berlangsung selama bertahun-tahun tidak hanya mengubah peta kekuasaan, tetapi juga menguras kekuatan keduanya secara mendalam. Persia Sasania telah runtuh lebih dulu, pada tahun 651 Masehi. Namun Bizantium, meskipun masih bertahan, tidak berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Kedua kekuatan besar itu sama-sama lelah. Sumber daya mereka terkuras, militer mereka melemah, ekonomi mereka tertekan, dan stabilitas internal mereka mulai rapuh. Dalam kondisi seperti ini, dunia tidak lagi berada dalam keseimbangan lama. Dua superpower yang selama berabad-abad mendominasi kawasan Timur Tengah dan sekitarnya, perlahan mulai kehilangan cengkeramannya. Dan di tengah kondisi dunia yang melemah itu, muncul sebuah kekuatan baru dari wilayah yang sebelumnya tidak menjadi pusat dominasi besar dunia. Kekuatan ini berkembang dengan cepat di abad ke-7, membawa perubahan besar dalam struktur politik dan kekuasaan di kawasan tersebut. Sementara Bizantium masih berusaha bertahan dan sisa-sisa Persia telah runtuh sepenuhnya, dunia perlahan memasuki era baru. Satu persatu, kekuatan lama yang pernah menguasai dunia mulai runtuh atau melemah. Dan sejarah mencatat momen ini sebagai titik balik besar peradaban manusia. Sebuah akhir dari era dua imperium besar dan awal dari babak sejarah dunia yang sama sekali baru.